Baik, kita akan memulai tutorial untuk cara pendaftaran PPDB Mandua Langkat tahun 2022-2023. Nah, ini adalah websitenya ya. Pastikan di sini kamu sudah benar mengetik alamat website PPDB Mandua Langkat. Nah, kemudian kita akan ke menu yang bawah, scroll ke bawah ya. Kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini ada 3 jalur yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ini jika kita memiliki sertifikat pendukung yang menunjukkan prestasi yang kita miliki selama ini. Jadi, jika kamu memiliki prestasi, juara-juara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau bahkan tingkat nasional, silahkan saja kamu pilih jalur prestasi, karena nanti di sini akan diminta kamu untuk mengupload sertifikat pendukung, yang itu nanti akan menambah nilai kamu. Kemudian yang kedua ada jalur reguler. Jalur reguler ini maksudnya adalah jalur tes. Walaupun semua ketiga jalur ini bakalan dites, namun untuk jalur selain jalur reguler, mereka memiliki nilai tambah dengan prestasinya atau dengan talentanya. Sementara pendaftar dengan jalur reguler ini akan menggunakan nilai tesnya saja. Ya, jadi jika kamu tidak memiliki sertifikat pendukung, jangan berkecil hati, silahkan tetap mendaftar dengan jalur reguler. Nah, kemudian yang ketiga adalah jalur Got Talent. Nah, jalur Got Talent ini dikhususkan bagi kamu yang memiliki talenta atau bakat di bidang seni atau di bidang yang lainnya, namun kamu tidak memiliki sertifikat pendukung. Maka kamu silahkan tunjukkan talenta kamu di depan penguji di Mandua Langkat, tapi dengan sebelumnya kamu mendaftar dengan jalur Got Talent. Nah, jadi di tutorial ini saya akan menggunakan jalur Got Talent karena nanti pengisian formulir yang paling lengkap ada di jalur Got Talent. Nah, baik, saya akan klik di sini. Kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian kita akan mendaftar pada tahap yang pertama. Nah, di tahap ini kita akan mengisi nick ya, nick sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Pastikan mengisi nick dengan angka yang benar. Ya, nick yang diisi bukan nomor kartu keluarga. Pastikan yang diisi adalah nick kamu masing-masing. Nah, saya hanya menggunakan contoh di sini. Ini bukan nick yang sebenarnya. Ya, saya hanya menggunakan contoh. Ini bukanlah nick yang sebenarnya. Nah, kemudian kita isi nama lengkap. Saya menggunakan nama lengkap percobaan 1 karena saya hanya membuat tutorial, jadi ini hanya percobaan. Pastikan kamu mengisi nama lengkap sesuai dengan nama kamu yang tertera di ijazah SMP kamu atau di ijazah SD kamu ya, supaya nanti pendataan kamu ke depannya tidak bermasalah. Kemudian pilih email yang aktif, kalau bisa yang lengket di Android kamu. Jadi ketika ada notifikasi ke email, kamu bisa langsung buka ya. Kemudian nomor WA, pastikan isi nomor WA kamu yang sebenarnya ya, karena ini nanti akan menentukan ya, untuk panitia dapat menghubungi kamu jika ada informasi yang khusus yang akan disampaikan terkait dengan data-data yang telah kamu isi. Kemudian pilih jurusan 1, silahkan diklik, akan muncul 3 pilihan ya.
akan muncul 3 pilihan. Saya umpamakan saya akan memilih jurusan ilmu keagamaan. Nanti kamu silahkan pilih masing-masing jurusan yang sesuai dengan minat kamu. Nah, saya pilih di sini ilmu keagamaan. Pastikan di sini kamu memilih jurusan yang memang sesuai dengan minat kamu. Karena jika ini sudah kamu isi, kamu tidak akan dapat merubah pilihan jurusan kamu selanjutnya. Nah, pilihan yang ditawarkan kepada kamu ada 2 pilihan jurusan. Di pilihan jurusan yang pertama silahkan pilih di antara 3. Namun di pilihan jurusan yang kedua, kamu hanya dapat memilih jurusan ilmu sosial sebagai alternatif pilihan kedua. Nah, kemudian di sini akan diminta upload kartu keluarga dalam bentuk JPEG, PNG. Nah, ini maksudnya dalam bentuk foto ya, dengan ukuran maksimal 4 MB. Nah, kemudian klik pilih. Nah, setelah itu cari di mana foto ini saya pilih, saya hanya menggunakan contoh ya, ini bukan kartu keluarga yang sebenarnya, saya hanya menggunakan contoh. Nah, pastikan nanti foto yang kamu upload, foto kartu keluarga yang jelas, yang angka NIK-nya bisa dilihat, nomor KK-nya juga bisa dilihat. Ini untuk memudahkan tim panitia memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang sudah kamu isi di sini. Jika panitia kesulitan membaca, bisa saja nanti panitia akan menolaknya dan kamu tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ya, jadi ini masih pendaftaran tahap pertama untuk mendapatkan akun. Setelah kamu nanti mendapatkan akun, kamu akan melanjutkan pengisian formulir. Nah, jadi jika ini sudah data ini sudah kamu anggap valid sesuai dengan yang sebenarnya, maka kita akan melanjutkan pendaftaran kita. Nah, kita klik daftar. Oke. Nah, sampai di sini sambil menunggu loading, mohon sediakan pulpen dan kertas dalam menonton tutorial ini untuk menyediakan dokumen-dokumen yang nantinya akan diminta di dalam formulir PPDB Mandual Langkat. Jadi sebelum kamu melakukan pendaftaran, kamu sudah bisa menyiapkan dokumen dalam bentuk file yang diminta. Misalnya foto kartu keluarga seperti tadi ya, foto diri, foto KTP, atau dokumen-dokumen lain sesuai dengan format yang diminta dalam sistem. Terkadang ada yang diminta dalam bentuk foto JPEG, ada juga yang diminta dalam bentuk PDF. Jadi sesuaikan nanti data yang diminta di sistem dengan apa yang kamu siapkan. Nah, kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya pendaftaran kita, registrasi kita sudah terkirim. Kemudian tinggal kita menunggu balasan dari tim verifikator. Tim verifikator akan memeriksa data yang kamu input ya. Untuk selanjutnya nanti tim akan mengirimkan user dan password yang akan kamu dapatkan jika memang sudah disetujui. Nah, sambil menunggu ya, data akan dikirim oleh panitia ke email kamu. Ya, ini klik saja OK. Ya. Setelah diklik OK, tampilannya akan seperti ini ya. Kembali seperti ini. Nah, kita silahkan cek email kita ya. Cek email, cek kotak masuk. Nah, kita lihat kotak masuk kita yang terakhir ya. Kita buka di sini yang paling atas saya punya ada. Nah, oke. Dengan username atau nick yang saya input tadi, saya sudah berhasil mendaftar dengan mendapatkan username dan password. Nah, di sini kita akan login menggunakan username dan password yang ada di sini.
Nah, saya akan copy paste saja. Ini nick yang saya punya tadi. Saya akan klik copy paste, klik kanan, pilih salin. Kita buka tab yang tadi. Nah, kita akan klik login. Nah, kita klik login, kita pastekan username kita di sini, kemudian kita kembali ke email kita. Kita copy atau kita salin password yang diberikan oleh panitia. Nah, usahakan untuk password ini di copy paste saja karena di sini ada pola angka, huruf besar dan huruf kecil yang nanti akan menyulitkan kita untuk menentukan ini huruf apa. Akhirnya kita tidak bisa login karena salah ketik. Seperti contoh di huruf terakhir ini juga kita bingung apakah ini huruf L kecil atau huruf I besar. Jadi untuk memudahkan silahkan saja di copy paste seperti tadi. Kita tinggal pastekan di sini. Kita tinggal tempel. Kemudian kita klik login. Nah, inilah tampilan formulir yang akan kita isi. Di sini akan muncul nama kita karena tadi saya buat nama saya percobaan 1, maka di sini muncul nama percobaan 1 ya. Ini di sini juga ada, nicknya juga sudah ada. Nah, ini adalah data-data yang diminta. Nah, untuk data yang diminta di sini tadi kita bahas ada 3 jalur ya. 3 jalur yang dapat kita pilih. Karena saya tadi memilih jalur GoTalent, maka di paling bawah di sini saya diminta mengisi talenta ya. Tapi untuk 2 jalur yang lain, jalur prestasi dan jalur reguler, maka kolom talenta ini tidak ada ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada tanda silang, ada tanda seru ya. Tanda silang ini artinya data yang wajib kita isi. Sementara tanda seru, data yang boleh kita isi, boleh tidak. Misalnya kamu mendaftar jalur reguler, kamu tidak punya prestasi dalam bentuk sertifikat, maka ini bisa saja kamu kosongkan. Ini tidak menjadi masalah, ya. Karena ini sifatnya hanya penambahan nilai, bukan hal yang wajib. Tapi jika kamu punya prestasi, ya silahkan masuk dengan jalur prestasi. Kamu lengkapi data prestasi kamu, maka itu akan menambah nilai kamu. Baik, saya akan lanjutkan tutorial ini dengan mengisi identitas diri ya. Kita klik identitas diri. Kemudian di sini nama sudah terisi, jenis kelamin ya, kita pilih sesuai dengan kondisi kita ya. Tempat lahir kita pilih atau kita ketik ya. Oke, sesuai dengan tempat lahir yang ada di ijazah kita, ijazah SD ya, yang sudah ada. Pastikan isi yang sesuai dengan keadaan kita. Kemudian tanggal lahir kita isi. Klik tahunnya di sini. Tahun lahir kita umpamakan di sini kita lahir di tahun 2007 ya, atau 2006 lah. Bulan Januari kita umpamakan di tanggal 1. Nah, kemudian kita isi NISN kita. Saya hanya mencontohkan di sini, saya mengetik angka asal saja karena ini hanya contoh, tapi kamu pastikan kamu mengisi NISN kamu yang sesuai yang ada di ijazah kamu. Kemudian NSM ini khusus bagi lulusan MTS ya. Karena yang dari SMP nggak ada nih NSM-nya. Tapi ini juga boleh dikosongkan jika kamu tidak tahu. Kemudian untuk pilihan jurusan ini seperti yang sudah kita bahas di awal, ini tidak akan bisa dirubah. Ini akan muncul sesuai dengan pilihan yang sudah kamu pilih di awal tadi. Maka kamu untuk pilihan jurusan tinggal skip saja. Nah, kemudian dipilih alamat ya. Alamatnya dipilih. Diketik jalan, ini hanya contoh, Jalan Tengku Amir Hamzah, desa atau kelurahannya di saya contoh ya.
Ini hanya contoh. Nanti kamu isi sesuai dengan yang sesungguhnya di mana kamu berdomisili pada saat ini ya. Nah, ini diisi. Nah, isinya boleh sesuai domisili ya. Jadi jangan bingung sesuai domisili atau sesuai kartu keluarga. Isi sesuai domisili kamu, di mana tempat kamu tinggal. Kemudian provinsinya diisi Sumatera Utara, dipanjangkan saja. Karena ini saya hanya contoh, saya singkat. Kode posnya juga nanti silahkan di searching aja, di mana kode pos alamat kamu di Google ya, jika tidak tahu. Kemudian jumlah saudara kandung, saya umpamakan saya isi 3, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Jarak tempat tinggal ke madrasah saya umpamakan 5 km. Transportasi yang akan saya gunakan nantinya adalah angkutan umum. Ini diketik ya. Kebetulan sudah muncul di tempat saya, jadi saya tinggal klik. Kemudian hobi. Nah, diisi sesuai dengan hobi masing-masing. Cita-cita diisi dengan cita masing-masing. Jenis sekolah diisi apakah kamu berasal dari MTS, SMP atau pesantren. Saya contohkan di sini MTS ya. Nah, MTS saya akan contohkan saya MTS swasta. Swasta ABCD ya, ini hanya contoh. Statusnya kita pilih swasta. Jika memang negeri nanti diisi negeri ya. Lokasinya di kabupaten kotanya ya. Jadi kita pilih yang kabupaten kotanya, kita ketik. Nah, NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Jika kamu tidak tahu silahkan tanya sama pihak sekolah kamu, di mana berapa NPSN sekolah ya atau madrasah. Atau biasanya ada di halaman paling depan di rapot kita. Ya, oke, baik. Nah, selanjutnya kita diminta mengupload foto. Foto ini foto yang menggunakan pakaian sekolah dengan latar belakang warna ya. Biasanya ini warna merah. Silahkan sediakan fotonya di sini sebelum kamu mengisi. Nanti sediakan dulu foto di perangkat kamu. Kalau kamu menggunakan laptop, sediakan di laptop. Jika kamu mendaftar menggunakan Android, maka pastikan fotonya sudah tersedia di Android. Baik, klik pilih file. Nah, saya sudah menyiapkan tadi contoh. Nah, saya umpamakan ini foto saya. Foto yang diupayakan foto dengan pakaian sekolah latar belakang merah. Sekali lagi karena ini hanya contoh, bukan ini yang sebenarnya. Kemudian kita klik simpan. Oke, muncul notifikasi seperti ini. Data diri berhasil disimpan, kita klik OK. Oke, ini sudah tersimpan ya, artinya seperti ini. Nah, lihat di sini ada pengumuman. Perhatian, saat ini Anda memilih jenis sekolah MTS. Mata pelajaran agama yang akan muncul di menu akademik adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih. Jika Anda memilih jenis sekolah dengan SMP dan mengeditnya, maka data Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikih akan kosong kembali. Maka kamu bisa mengisi di situ hanya satu pelajaran agama jika kamu membuat asal sekolah SMP. Tapi jika MTS, kamu isikan semua nanti. Mulai dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, dan Fikihnya. Nah, jadi ini data sudah tersimpan ya. Tidak usah diulangi lagi. Nah, melihatnya di home. Kita kembali ke home. Nah, di sini tanda silang sudah berubah menjadi centang hijau. Nah, ini artinya data sudah berhasil diisi. Kemudian kita buka di menu prestasi ya. Jika kamu memiliki prestasi di bidang
seni atau keagamaan, ini silahkan diisi untuk kamu yang mendaftar dengan jalur prestasi. Karena pendaftaran kamu dengan jalur prestasi akan dibuktikan di bagian sini nanti. Oke, saya juga memiliki prestasi bidang keagamaan. Kemudian prestasinya tingkat provinsi, saya pernah menjadi juara kedua. Kemudian tahunnya di tahun 2020. Nah, deskripsinya diisi sesuai dengan penjelasan kita. Baik, kemudian kita lampirkan foto sertifikat dalam bentuk foto. Oke. Nah, silakan di-upload lagi ya. Sekali lagi saya hanya contoh. Ini contoh sertifikat yang saya miliki, ini hanya contoh ya. Klik simpan. Oke, data prestasi berhasil disimpan, kita klik OK. Data sudah berhasil disimpan, kita kembali ke menu Home. Nah, di sini juga sudah centang hijau. Kemudian kita isi data akademik. Nah, ini data akademik diisi ya dengan nilai yang tertera di rapot. Nilai rapot semester ganjil kelas 9. Jadi yang diisi nilai rapot semester ganjil kelas 9 ya. Artinya semester 5 ini ya. Karena semester 6 mungkin belum ada. Jadi yang diminta adalah nilai semester 6. Isikan pengetahuan dan keterampilannya. Jika ada sekolah yang tidak memiliki nilai keterampilan, maka ini bisa disamakan antara pengetahuan dan keterampilan. Tapi biasanya setiap sekolah itu sudah menilai dua aspek ini, pengetahuan dan keterampilan. Oke, saya hanya contoh, maka saya akan mengisi dengan nilai yang sama semua ya. Nah, untuk nilai muatan lokal ya, ini diisi satu saja jika ada komputer atau apa ya. Ini diisi satu saja jika muatan lokal di sekolah kamu ada 2. Ya. Oke, kita ke bagian keterampilan. Nah, ini di sini ada Al-Quran hadis. Jika kamu memilih asal sekolah SMP, ini tidak akan muncul seperti ini, tampilannya akan beda. Yang diminta hanya nilai agama ya. Ini saya hanya contoh, jadi nilai saya samakan semua. Oke, sudah selesai. Maka kita di sini akan diminta upload nilai rapot semester ganjil dalam bentuk PDF. Jadi rapot kita sediakan dalam bentuk PDF ya. Oke. Jadi siapkan data rapot kita dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya akan membuat satu contoh ya. Satu contoh
data PDF yang akan di-upload. Saya akan cari dulu yang saya miliki ya, data-data yang saya miliki. Oke, saya hanya gunakan contoh di sini ya. Ini sudah ada nama filenya ya. Nanti akan muncul di sini tampilannya. Oke. Nah, pastikan ini sudah terisi. Maka kita klik simpan. Tapi pastikan dulu di sini sudah terisi nama file PDF kita ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, data akademik berhasil disimpan. Kita klik OK. Ya. Di sini sudah tersimpan ya. Oke. Nah, itu sudah ada data raportnya. Itu hanya contoh yang saya buat tadi. Nah, kita kembali ke home untuk memastikan centang hijaunya. Oke, data akademik kita sudah centang hijau. Selanjutnya kita isi data orang tua karena ini juga wajib diisi ya. Nah, saya akan isi di sini ya. Ini hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh. Saya mengisi hanya contoh. Diisi sesuai dengan keadaan orang tua kita. Nah, jika orang tua kita sudah tidak ada, bisa diisi namanya dengan almarhum ya. Jika masih ada, maka diisi nama orang tua kita, kemudian pekerjaan dan penghasilannya. Ini hanya contoh. Jika tidak ada, kita bisa lewatkan. Nah, jika penghasilan ayah dan ibu masing-masing punya penghasilan, maka di penghasilan orang tua per bulan ini total antara penghasilan ayah dan ibu ya. Kemudian agama, kemudian pendidikan ya, bisa diisi sarjana atau S1 ya. Saya hanya contoh. Nah, nik juga diisi sesuai dengan nik ayah dan nik ibu kita. Oke. Nomor kakak kita isi 16 huruf juga. Ya, diisi nomor kakak. Nah, nomor HP diisi juga ya. Ini hanya contoh ya. Kemudian upload KTP orang tua, salah satunya saja. Ayah, ibu atau wali kita boleh ya. Kemudian kita pilih file. Kita klik. Oke. Saya umpamakan ini adalah contoh KTP orang tua saya. Ini hanya contoh. Pastikan nanti kamu memilih foto yang gambarnya jelas ya. Kemudian klik simpan. Oke, data orang tua berhasil disimpan. Kita klik OK. Baik, kita kembali ke menu home ya. Nah, ini sudah centang hijau. Nah, selanjutnya kartu bantuan pemerintah. Kita buka. Nah, ini jika kamu memiliki KIP, PKH, KPS, KKS atau kartu lainnya yang itu merupakan kartu bantuan pemerintah atau selama ini kamu pernah mendapatkan itu dengan kartu-kartu bantuan pemerintah, silakan masukkan nomornya di sini dan upload fotonya seperti yang tadi kita mengupload dokumen-dokumen yang lain. Data ini akan digunakan oleh pihak sekolah nantinya untuk mendata kamu jika ada bantuan beasiswa kurang mampu. Jadi sekolah sudah memiliki data. Nah, di sini saya mencontohkan saya tidak upload karena saya tidak punya.
Ya, ini contoh saya tidak punya. Jika kamu punya, jangan lupa di-upload. Ya. Oke, ini tidak wajib diisi. Saya back. Ya, di sini tanda seru ya. Artinya jika ada diisi. Jika tidak ada juga tidak masalah. Nah, kemudian upload SKHU sementara. Oke. Nah, SKHU sementara ini dalam bentuk foto juga kita upload jika sudah ada. Jika kita belum memiliki SKHU, belum dikeluarkan oleh pihak madrasah, ini juga boleh kita lewatkan. Tapi jika sudah ada, kita silahkan upload. Jadi nanti ketika diminta kita biasanya tidak diminta lagi. Oke, saya umpamakan saya belum ada, jadi kita back saja. Ya. Nah, karena tadi saya mengisi di bagian talenta, maka di sini saya diminta untuk mengklik deskripsi talenta. Jadi saya harus isi ini. Nah, saya harus menjelaskan di sini apa talenta yang saya miliki atau bakat yang saya miliki. Saya contohkan di sini saya memiliki kemampuan bernyanyi ya. Atau marhaban ya. Marhaban bernyanyi ya. Qiraah ini memiliki ciri yang sama, yaitu pada bagian suara yang bagus ya. Nah, ini silahkan kamu deskripsikan saja sesuka kamu, seenaknya bahasa kamu untuk menjelaskan apa talenta yang kamu miliki. Kemudian klik simpan. Oke, jika sudah data talent berhasil dikirim, kita klik OK. Nah, jika kita merasa data yang kita isi sudah sesuai, sudah benar, dan sudah cukup, ya, kita bisa klik kirim data. Data ini akan dikirim ke panitia untuk kemudian diverifikasi sebagai kelengkapan data. Jadi data yang diverifikasi oleh panitia adalah data yang sifatnya dokumen soft copy yang sudah kita kirim tadi. Oke, jika sudah yakin kita klik kirim data. Ya, maka di sini muncul cek kembali data Anda sebelum melakukan pengiriman. Data yang sudah dikirim tidak dapat diperbaiki lagi. Kita diminta sekali lagi untuk mengecek data kita, ya, kita pastikan sudah benar sebelum kita mengirimnya. Ya, kita cek satu persatu. Jika sudah, jika sudah benar, maka kita boleh klik kirim, ya. Mulai rapot juga kita cek apakah sudah masuk atau belum data orang tua, ya, KTP orang tua, bantuan pemerintah jika ada tadi ya. Oke, jika sudah yakin kita klik lanjut kirim data. Apakah Anda yakin? Ya, kita kirim. Nah, jika sudah kita klik kirim, maka muncul notif data peserta didik berhasil dikirim. Kita klik OK. Oke, sampai di sini sudah selesai proses pendaftaran kita. Tinggal menunggu pengumuman dari panitia yang akan masuk melalui email sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi untuk kamu yang sudah mendaftar di Mandua Langkat melalui pendaftaran online, dipantau emailnya, email kotak masuknya ya. Kemudian dilihat jadwal yang sudah ditetapkan di dalam flyer ya, itu diikuti panduan jadwalnya, tanggal berapa selanjutnya untuk pengumuman kelulusan berkas dan pencetakan kartu ujian. Nah, nanti kamu akan mencetak kartu ujian di akun kamu yang ini juga. Jadi pastikan user dan password kamu di sini kamu ingat dan tidak lupa, karena kamu akan membukanya lagi untuk mencetak kartu ujian. Nah, sementara untuk tutorial kali ini sampai di sini.
Nanti panitia mudah-mudahan akan membuat lagi tutorial untuk pencetakan kartu ujian. Jadi silahkan pantau YouTube Mandual Langkat untuk tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.